Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fahresi dengan NIM 22044111759. Jadi langsung saja di sini saya akan mengajarkan cara mengcreate suatu base data atau basis data. Nah, langsung saja di sini kita ke basis data. Kita bisa mengetik nama basis data yang diinginkan. Misalnya di sini saya ketik perpustakaan, terus buat. Nah, setelah jadi kita buat tabelnya di sini. Misalnya di sini saya namanya nama anggota, nama tabelnya nama anggota, misalnya jumlah kolomnya 4. Nah, di sini tinggal buat nama. Ya, di sini kita kasih misalnya nomor anggota, di sini alamat, sini bisa ID anggota. Nah, di sini jenisnya kalau nama itu kita pakai yang varchar. Kalau misalnya ada nomor atau angka kita kasihkan integer atau int. Nah, ini juga alamat kita kasih varchar. ID anggota kita biarkan juga int. Nah, selanjutnya itu di sini panjang nilainya. Misalnya panjang nilainya ini maksudnya maksimal teks yang akan dimasukkan. Misal nama saya kasih 30, nomor anggota saya kasih 15, ini alamat kita kasih 20 saja, ID anggota 15 juga. Nah, selanjutnya itu yang indeks ini kita kasih nama menjadi primary. Jadi primary ini jadi kayak kunci utamanya, kita kasih di nama. Setelah itu simpan. Nah, setelah itu sudah jadi seperti ini. Jadi begitu cara mengcreate suatu database. Jadi yang selanjutnya itu adalah alter. Alter itu yaitu mengubah suatu struktur atau pada suatu tabel pada database kita. Nah, misalnya di sini pada tabel alamat ini misalnya ada yang salah. Nah, sini misalnya jika hanya kita ingin mengubah panjang atau nilainya, misalnya untuk masukannya itu misalnya kita mau ganti jadi 10, sini kita bisa ganti jadi 10 saja, atau bisa kita ganti misalnya kalau alamatnya panjang kita masukkan sini 40 misalkan, terus kita simpan. Nah, dia akan otomatis berubah di sini. Dan jika kita juga ingin menambahkan suatu tabel lagi, kita di sini bisa tambahkan satu atau dua ya. Saya tambah satu aja. Ini setelah ID anggota, biar di bawahnya ID anggota, tabel anggota itu kita kirim. Nah, sini saya misalnya namanya saya kasih di sini nama tabelnya misalnya jurusan. Sini kita pakai varchar. Yang nilainya kita kasih 20 saja. Setelah itu simpan. Nah, seperti itu. Dan jika kita ingin memindahkan primary key ini yang ada pada nama, kita bisa juga memindahkannya dengan cara kita klik dulu pada salah satu tabel yang ingin kita jadikan sebagai primary key. Misalnya di sini ID anggota, kita checklist, terus klik di bagian kunci kuning ini utama, terus kita ya saja, next. Nah, di sini sudah otomatis primary key-nya pindah ke ID anggota. Jadi begitulah cara alter. Jadi yang selanjutnya itu adalah bagaimana cara melakukan drop atau menghapus suatu tabel atau database. Jadi kalau kita ingin mendrop atau menghapus suatu pada tabel database kita, sini langsung saja kita, misalkan saya ingin menghapus nomor pada anggota ini, checklist gini, terus hapus. Sini ada konfirmasi, kita oke saja. Nah, jadi dia bakalan otomatis terhapus. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus suatu database kita? Jadi kita bisa langsung ke sini aja, baru. Setelah itu yang kita pilih database mana yang akan kita hapus. Misalnya contohnya sih saya
pilih perpustakaan, terus ini kita drop ya, sini hapus. Nah jadi otomatis terhapus juga ya. Jadi seperti itu cara melakukan drop.